Halo semuanya, sebelumnya izinkan kami dari kelompok 1 akuntansi 2025B memperkenalkan diri. Nama saya Dinda Dwi Sagita bersama rekan-rekan saya, yaitu Aida Fitria Putri, Sarah Adilah Izati, Nabila Syafi, Revalina Dewi Cahayaningrum, Zevil Priagung. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan beberapa materi mengenai statistika. Tujuan dari materi ini, yang pertama, paham mengapa kita mempelajari statistika. Yang kedua, dapat menjelaskan apa maksud dengan statistika deskriptif dan statistika inferensial. Yang ketiga, dapat membedakan variabel kualitatif dan variabel kuantitatif. Dan keempat, dapat menjelaskan perbedaan antara variabel diskrit dan variabel kontinu. Yang kelima, dapat membedakan tingkat pengukuran nominal, ordinal, interval, dan rasio. Apa yang dimaksud dengan statistika? Statistika adalah ilmu yang mempelajari pengumpulan, pengorganisasian, penyajian, analisis, dan interpretasi data numerik untuk membantu pengambilan keputusan yang lebih efektif. Selanjutnya, siapa yang menggunakan statistik? Teknik statistik digunakan secara luas oleh pemasaran, akuntansi, pengendalian mutu, konsumen, atlet profesional, administrator rumah sakit, pendidik, politisi, dan dokter, serta pihak-pihak lain yang membutuhkan data statistik. Hari ini saya akan menjelaskan tentang jenis statistika, yaitu pertama terdapat statistika deskriptif dan statistika inferensial. Pertama saya akan menjelaskan tentang statistika deskriptif, yaitu tentang metode untuk mengorganisasi, meringkas, serta menyajikan data dengan cara informatif. Terdapat dua contoh. Pertama yaitu survei Gallup menemukan bahwa 49% responden mengetahui nama kitab pertama dari Alkitab, di mana 49% ini termasuk dalam statistika deskriptif karena hanya menggambarkan hasil dari data yang diperoleh. Dan kedua, menurut Consumer Report, pemilik mesin cuci General Electric melaporkan adanya 9 masalah per 100 mesin pada tahun 2001, yaitu angka 9 ini juga merupakan statistika deskriptif karena menggambarkan jumlah masalah dari setiap 100 mesin. Dan kedua, saya akan menjelaskan tentang statistika inferensial, di mana statistika ini digunakan untuk membuat keputusan, estimasi, prediksi, atau generalisasi tentang suatu populasi berdasarkan data sampel. Jadi kalau deskriptif hanya menggambarkan data, tapi kalau inferensial melangkah lebih jauh dengan membuat kesimpulan atau prediksi dari data tersebut. Adapun perbedaan antara populasi dan sampel. Yang pertama, populasi artinya seluruh individu, objek atau ukuran yang menjadi perhatian. Sedangkan sampel artinya sebagian dari populasi yang menjadi perhatian dan dijadikan sebagai sumber data. Contoh dari populasi yaitu seluruh karyawan perusahaan A, sedangkan contoh dari sampel diambil 10 karyawan perusahaan A untuk disurvei mengenai kepuasan gaji. Yang selanjutnya yaitu jenis variabel. Jenis variabel dibagi menjadi dua, yaitu variabel kualitatif yang memiliki karakteristik yang diteliti bersifat non-numerik, yang contohnya jenis kelamin, afiliasi agama, dan warna mata. Yang kedua yaitu variabel kuantitatif yang memiliki informasi yang dilaporkan secara numerik, contohnya saldo rekening, sisa kuota atau jumlah anak di keluarga. Kuantitatif dibagi menjadi dua, yaitu diskrit dan kontinu. Diskrit adalah data yang berisikan bilangan bulat, contohnya anak-anak dalam sebuah keluarga, pukulan di lubang golf, dan perangkat TV yang dimiliki. Yang kedua yaitu kontinu yang memiliki nilai tidak bilangan bulat seperti 1,1, 1,2, dan lain-lain. Yang contohnya jumlah pajak penghasilan yang dibayarkan, berat badan, dan curah hujan. 4 tingkat pengukuran. Yang pertama adalah tingkat nominal atau data yang diklasifikasikan ke dalam kategori dan tidak dapat disusun dalam urutan tertentu. Contohnya seperti warna mata, afiliasi agama, dan juga jenis kelamin. Yang kedua adalah tingkat ordinal, melibatkan data yang disusun dalam urutan tertentu, tetapi perbedaan antara nilai data tidak dapat ditentukan atau tidak berarti. Contohnya, selama uji 4 rasa minuman ringan, Melon Yellow menduduki nomor 1, Sprite nomor 2, 7 Up nomor 3, dan Orange Crush nomor 4.
Yang ketiga adalah tingkat interval, yaitu serupa dengan tingkat ordinal, namun memiliki sifat tambahan yang memungkinkan penentuan jumlah perbedaan yang signifikan antar nilai data. Tidak ada titik nol alami, contohnya adalah suhu pada skala Fahrenheit. Yang keempat adalah tingkat rasio, tingkat interval dengan titik awal nol yang inheren. Perbedaan dan rasio bermakna untuk tingkat pengukuran ini. Contohnya pendapatan bulanan seorang dokter bedah, atau jarak yang ditempuh oleh perwakilan produsen per bulan, dan lain-lain. Baik, saya akan menyampaikan ringkasan tentang tingkat pengukuran. Yang pertama, tingkat nominal, di mana data hanya dapat diklasifikasikan. Contohnya nomor jersey pemain sepak bola dan merek mobil. Yang kedua, tingkat ordinal, di mana data diberi peringkat. Contohnya, peringkat Anda di kelas dan klasemen tim di PAC 10. Yang ketiga ada tingkat interval, di mana perbedaan yang berarti antar nilai, contohnya suhu dan ukuran baju. Dan yang keempat ada tingkat rasio, di mana nilai 0 poin yang bermakna dan rasio antar nilai. Contohnya jumlah pasien yang ditangani, jumlah kunjungan penjualan, dan jarak ke kelas.